Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebulan ini saya ditanya oleh dua orang yang mereka mempertanyakan ada sebuah masjid baru berdiri dan masjid yang baru berdiri itu mau mengadakan Jumatan. Loh, padahal kan kita sudah ada Jumatan. Masa dia mau mendirikan masjid yang masjid itu didirikan untuk Jumatan? Kan ini akan muncul namanya ta'addudul Jumat. Ada berbilang-bilangnya Jumat atau ada double Jumat. Lalu mereka mempertanyakan bagaimana hukumnya ini. Wahai sahabatku, pada kesempatan kali ini kita akan membincang bagaimana hukumnya mendirikan dua Jumatan di dalam satu desa. Pertama, kita harus membincang tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Itu yang pertama, pada waktu zuhur. Yang kedua adalah bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu dilaksanakan di tempat pemukiman warga atau orang-orang yang tinggal di situ, namanya mustautin. Jadi orang-orang yang tinggal di situ. Mustautin, KTP-nya di situ. Atau kalau tidak KTP-nya di situ, tapi dia menetap di situ dan belum buat saja KTP-nya. Artinya dia memang tinggalnya di situ. Nah, itu namanya mustautin. Dan jumlah dari yang mustautin itu, jumlahnya menurut mazhab Syafi'i yang paling banyak diikuti adalah 40 orang. Karena 40 orang ini adalah jumlah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Jumatan sekaligus dianggap sebagai jumlah yang paling sempurna. 40 ini. Jadi waktunya pada waktu zuhur, kemudian di area pemukiman, kemudian peserta Jumatannya adalah 40 orang. Dan yang keempat adalah bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu tidak berbarengan dengan pelaksanaan Jumat di masjid yang lain, Jumatan di masjid yang lain dalam satu desa, dan juga tidak didahului oleh Jumatan masjid yang lain dalam satu desa. Itu artinya bahwa dalam satu desa itu ada satu Jumatan, satu pelaksanaan Jumat di masjid satu. Nah, bahasanya begitu. Kalau ada dua masjid melaksanakan Jumatan dalam satu desa, maka yang sah adalah yang pertama takbiratul ihram di masjid lain itu. Yang kedua, berarti yang belakangan takbiratul ihramnya dianggap tidak sah Jumatannya. Yang kedua adalah kalau berbarengan dua-duanya takbiratul imamnya bareng antara dua masjid dalam satu desa itu, maka berarti dua masjid yang melaksanakan Jumatan itu Jumatannya dianggap tidak sah. Nah, ini yang menjadi persoalan dalam satu desa kok ada dua masjid yang melaksanakan Jumatan. Bagaimana ini hukumnya? Bolehkah? Karena dalilnya seperti ini, tidak boleh ada dua Jumatan di dalam satu desa. Tidak boleh ada dua masjid yang melaksanakan Jumatan dalam satu desa. Kalau dua masjid itu melaksanakan, maka yang sah adalah yang pertama takbiratul ihramnya, yang belakangan takbiratul ihramnya dianggap tidak sah. Masjid yang melaksanakan takbiratul ihramnya terbelakang tadi itu atau belakangan tadi itu dianggap tidak sah. Yang kedua, kalau misalnya bareng-bareng takbiratul ihramnya bersamaan, dua-duanya dianggap tidak sah. Nah itu, dalam tradisi Ashabus Syafi'iyah, maka boleh mendirikan dua Jumat di dalam satu desa. Itu kalau syaratnya ada 3. Jadi kita boleh melaksanakan dua Jumatan, ada dua masjid melaksanakan dua Jumatan, boleh kalau ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah lidoikil makan, sempit tempatnya, masjidnya sempit. Karena masjidnya sempit, maka mendirikan masjid baru untuk sholat Jumatan. Atau menjadikan masjid yang belum untuk Jumatan dijadikan sebagai Jumatan. Itu boleh, karena ada hajat namanya. Hajat itu bukan karena darurat loh ya, tapi karena hajat. Jadi lidoikil makan, karena memang sempitnya tempat. Yang kedua adalah likitalin bainahum, karena ada konflik, ada perselisihan di antara mereka. Konflik itu macam-macam. Ada konflik yang bersifat masyarakat, bukan keagamaan. Karena konflik sosial misalnya, nah dia mendirikan Jumatan baru atau masjid
baru. Udahlah kita dirikan masjid baru lagi. Kita sudah tidak cocok dengan kelompok sana. Nah itu boleh. Yang kedua adalah karena perbedaan mazhab. Jadi yang satu itu mazhab Ahmad bin Hambal, yang satu misalnya mazhabnya Imam Syafi'i. Sehingga sudah yang sana itu pakai mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kita kan Syafi'i, kita dirikan masjid untuk sholat Jumatan. Nah itu boleh. Yang ketiga, karena libuk di atrofil mahal. Karena jauhnya tempat-tempat umat Islam tinggal. Jadi jauh. Jauh itu misalnya tidak terdengar azan di tempat yang orang yang tinggal di sana itu. Yang kedua adalah misalnya karena kalau misalnya berangkat setelah fajar, berangkat ke masjid, maka dia tidak nutut lagi bahasanya, tidak akan bisa menjumpai Jumatan. Yang pertama adalah lidoikil makan, libuk di atrofil mahal, karena jauhnya tempat umat Islam tinggal. Yang kedua, tempat jauhnya itu ada kalanya karena dia tidak mendengar suara azan. Yang kedua, kalau dia berangkat habis fajar, maka dia tidak bisa melaksanakan Jumat, tidak nutut Jumatannya. Artinya dia sudah tertinggal. Dan yang ketiga, karena liqitalin bainahum, karena ada perselisihan atau ada konflik. Nah, persoalannya dalam era modern ini bagaimana? Ada satu desa itu bahkan muncul berbagai Jumatan-Jumatan. Ada 2, ada 3, dalam satu RT 1, dalam RT 2, ada lagi. Jadi banyak sekali. Bagaimana hukumnya? Apakah ada ashabus syafi'iyah yang membolehkan? Jawabannya adalah sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat tidak dibolehkan dalam satu desa ada 2 Jumatan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Khulafaur Rasyidun, Al-Khulafaur Rasyidun itu melaksanakan di satu tempat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak begitu. Maka kita jangan berbeda dengan beliau, kecuali ada hajat. Hajatnya 3 tadi itu. Yang pertama adalah lidoikil makan, karena liqitalin bainahum, dan yang ketiga adalah libuk di atrofil mahal. Nah ini karena 3 ini. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Mizanul Kubro Juz 1 misalnya mengatakan bahwa ta'addudul jumu'ah, bahwa ada 2 Jumatan itu dibolehkan. Kenapa kok dibolehkan? Alasannya adalah karena selama tidak mengandung khauful fitnah. Jadi menurut Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, 2 Jumatan di dalam satu desa itu boleh selama tidak khauful fitnah. Kenapa kok ada khauful fitnah? Khauful fitnah itu adalah kalau selama tidak merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Bahasanya begitu. Jadi kita boleh melaksanakan 2 Jumatan selama tidak mengganggu persatuan dan kesatuan umat Islam. Apalagi hubungannya dengan komando pada saat itu. Jumat itu kan hubungannya dengan persatuan umat Islam. Jadi selama persatuan dan kesatuan tidak terganggu, maka tidak jadi masalah. Boleh-boleh saja. Yang kedua adalah karena menurut Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani tidak ada dalil yang spesifik, yang khusus, yang melarangnya. Tidak ada. Atau yang mengatakan tentang tuntunan khusus masalah tempat-tempat Jumatan itu bagaimana? Tidak ada dalil yang spesifik, tidak ada dalil khusus yang menjelaskannya. Karena itu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Mizanul Kubro boleh melaksanakan 2 Jumatan selama tidak merusak persatuan dan kesatuan umat Islam di suatu tempat itu. Dan juga karena tidak ada dalil spesifik yang menjelaskannya. Pendapat yang ketiga adalah pendapat dari Syekh Ismail Zain. Syekh Ismail Zain itu menjelaskan bahwa boleh-boleh saja mendirikan 2 Jumatan dalam satu desa. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah karena tidak ada dalil yang secara tegas menjelaskan tentang ketidakbolehannya dan juga mengatur tentang berapa tempat Jumatan dilaksanakan.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut Syekh Ismail Zain dengan melaksanakan berbagai Jumatan. Ada ta'adudul Jum'ah itu menunjukkan syiar Islam yang menggelora. Ada syiar Islam yang tampak. Jadi ada syiar Islam yang tampak. Di sana ada khutbah, di sana ada khutbah, di sana ada nasihat, di sana ada nasihat. Sehingga Islam itu kelihatan menyebar, syiar Islam menjadi jaya, syiar Islam itu semakin kuat. Jadi semakin banyak Jumatan, syiar Islam semakin jelas. Jadi kata Syekh Ismail Zain, boleh-boleh saja. Cuman Syekh Ismail Zain mengatakan bahwa kebolehan itu harus tetap memperhitungkan jumlah jamaahnya. Berapa jumlah jamaahnya? Jumlah jamaahnya adalah 40 orang. Kalau tidak bisa mencapai 40 orang, maka bisa mengambil dari jamaah lain. Yang penting jumlahnya adalah 40 orang. Dan kalau kurang dari 40 orang, maka menambah sholat zuhur. Wahai sahabatku, dalam kondisi sekarang, zaman modern sekarang ini, kalau misalnya ada masjid yang mau berdiri, maka perhatikanlah menurut saya, apakah itu berhubungan dengan merusak persatuan dan kesatuan atau tidak. Kalau tidak merusak persatuan dan kesatuan, dirikan saja. Dan yang kedua adalah, apakah itu cukup memadai 40 orang. Sehingga untuk mengakomodasi terhadap pendapat dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan juga pendapat dari Syekh Ismail Zain. Wahai sahabatku, tetapi selama sebuah daerah itu masjidnya masih mencukupi, dan selama tidak ada konflik, dan selama persatuan dan kesatuan itu dijaga, sebaiknya masjidnya cukup satu saja untuk Jumatan. Demikian, karena itu maka untuk mendirikan Jumatan kita harus melihat dari berbagai faktor dan berbagai kondisi. Sehingga ketika saya ditanya apakah boleh, maka saya akan bertanya apa alasan, apa argumentasi dari melaksanakan atau mendirikan Jumatan baru itu. Kalau kira-kira manfaatnya lebih besar daripada madharatnya, menurut saya boleh-boleh saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.